Baca bene, masih di mea culpa. Apakah ini sebuah kesalahan penerjemahan? Dalam bahasa Latin, istilah yang dipakai adalah Passio Christi. Dalam bahasa Inggris, The Passion of Christ. Lalu dalam bahasa Italia ada juga La Passione del Signore. Tetapi di bahasa Indonesia tiba-tiba berubah menjadi kisah sengsara Yesus. Saya tidak tahu, boleh saling membantu. Apakah passion diterjemahkan sebagai sengsara dalam bahasa Indonesia? Saya tidak tahu juga apakah kisah ini, topik ini pernah dibahas di Mea Culpa atau di tempat lain. The Passion of Christ diterjemahkan menjadi sengsara Kristus. Itu menyempitkan ide. Ya. Ada bagian yang hilang dan justru bagian yang terpenting itu yang hilang dari kisah yang panjang ini. Sengsara itu efek samping, bukan tujuan, bukan alamat yang mau dicapai, dan bukan pesan utama yang mau disampaikan dalam perjalanan Yesus memikul salib. Tetapi itu menjadi bagian yang terjadi, harus dijalani untuk menuju ke kedalaman, untuk sampai kepada tujuan akhir. Passion dalam bahasa Latin, passio, entusiasme untuk melakukan sesuatu, dan energi itu datang dari dalam dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu, bukan terutama karena kita sanggup, bukan karena kita suka, bukan terutama karena kita berbakat, bukan karena untuk mengisi waktu, tetapi karena ada something beyond, sesuatu yang di atas yang mau kita capai sehingga kita punya passion untuk melakukannya. Entah kita bosan atau tidak, keep doing it. Entah kita sudah capek atau tidak, keep doing it. Entah kita sudah merasa putus asa atau sepertinya tidak ada harapan lagi, but keep doing it. Karena ada yang mau kita kejar. Ada nilai yang mau kita capai. Dan ini juga lah yang kita temukan dalam kisah perjalanan Yesus. Yang dalam bahasa Indonesia sekali lagi dikerdilkan dalam kisah sengsara. Jadi framing. Judul ini pun sudah membuat framing di sengsara itu sendiri. Sehingga masuk akal bahwa kisah sengsara Yesus itu ujung-ujungnya menjadi kisah yang dramatis. Oke, bukan sebuah kisah teologis dan motivasional. Karena orang bersiap-siap untuk bersedih, bukan bersiap-siap untuk membakar semangatnya bahwa saya juga harus punya passion untuk melakukan sesuatu. Nah sekali lagi, apakah barangkali ada hal yang belum saya tahu tentang penjudulan ini. Tapi menurut saya, kisah cinta Yesus, kisah kasih Yesus itu jauh lebih bermakna, saya pikir. Tentu harus diterangkan lagi apa itu kasih. Dan itulah entusiasme melakukan sesuatu bukan karena berdasarkan perasaan atau pertimbangan logis, tetapi karena ada tujuan yang mau dicapai. Nah, apa itu? Menarik bagi saya khotbah dari Paus Fransiskus di Minggu Palma kemarin, sejauh bisa saya menangkap sedikit. Sebanyak 3 kali muncul kata-kata salvi tessa. Selamatkan dirimu sendiri. Kalau kau benar anak Allah, selamatkan dirimu. Orang-orang yang berkumpul itu berkata, orang lain diselamatkan, dirinya sendiri tidak dia selamatkan. Nah, di pikiran orang-orang, selamatkan dulu dirimu baru orang lain. Lalu serdadu yang menyiksa dia juga berkata, selamatkanlah dirimu sendiri. Untuk yang kedua kalinya. Dan untuk yang ketiga kalinya, penjahat yang juga disalibkan bersama dia di sebelah kirinya berkata, kalau kau benar anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami, kita ini. 3 kali. Dan konsep itu rupanya yang ada dalam diri manusia dan yang tidak dipakai oleh Yesus. Menyelamatkan diri sendiri, semua mementingkan diri sendiri. Tetapi Yesus mengedepankan kepentingan orang yang mau dia selamatkan. Dan itu adalah nilai, value yang mau dibela oleh Yesus. Dan ini juga menjadi bagian dari passione yang dimiliki oleh Yesus. Nah,
Dan ini hilang dengan penjudulan tadi, kisah sengsara. Kita fokusnya sengsara, oh ada orang mendera dia. Mengapa dia didera? Dan mengapa dia tetap berjalan? Yang dalam kisah Via Dolorosa, jalan salib, kita tahu bahwa di sana dikisahkan Yesus jatuh 3 kali, sebanyak 3 kali. Menunjukkan kelemahannya sebagai manusia, kelemahan fisiknya, keterbatasannya sebagai manusia ya. Dan itu tidak menghadang dia untuk terus sampai ke kisah akhir. Dia mati di salib dan kemudian kita tahu dia bangkit dalam terang iman kita. Tapi kesulitan itu tidak membatalkan usahanya. Nah, passion yang ini yang ditunjukkan kepada kita. Kalau hanya sekedar sengsara, penjahat di kiri kanan juga sengsara. Tapi mengapa? Apakah dia sengsara? Apakah Yesus sengsara karena kesalahannya sendiri? Dan apakah Yesus sengsara demi kepentingannya sendiri? Dan tentu kita menemukan jawaban bahwa Yesus melakukan itu untuk keselamatan kita. Untuk pemahaman yang lebih baik dari diri kita, dalam diri kita, tentang siapa Allah itu. Siapa Allah yang kita kenal. Nah, lalu kemudian pengampunan. Yesus memberi pengampunan tanpa lelah, bahkan sampai akhir dari perjalanan hidupnya. Bapa, ampunilah mereka, jika mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kepada penjahat yang di sebelah kanan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dikatakan begitu. Ada pengampunan bagi orang yang mau percaya. Mau mengampuni. Itu sifat dari Bapa yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan Yesus sebagai manusia menunjukkan itu sebagai sesuatu yang bisa dilakukan. Oke, itulah bentuk ideal yang mau kita kejar, yang mau kita cari juga. Sekali lagi, perjalanan ini tidak gampang. Ada sengsara di situ, tetapi bukan berarti tidak bisa sampai ke tujuan itu. Yesus jatuh 3 kali. Mungkin kita 3 kali, lebih lagi. Karena saking lemahnya kita, tetapi toh ada pengampunan untuk kita, dan kita memakai itu juga untuk mengampuni yang lain. Memakai kesempatan itu untuk menunjukkan Allah dalam perbuatan. Saya pikir ini perjuangan, hari demi hari. Kita saling mengingatkan untuk cita-cita yang luhur ini. Saya pikir begitu video untuk kali ini, dan pace bene.